Ya, balik lagi bersama kita sahabat ABK dengan gua Pandi sebagai host. Kali ini di episode ini kita kedatangan narasumber baru. Dia seorang ojek online yang katanya pernah punya pengalaman horor. Pengalaman horornya apa? Nanti kita tanyakan aja setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, narasumber udah ada. Sekarang kita tanya-tanya nih. Kan kita belum kenalan juga nih. Dengan siapa? Panggil gue Gepeng. Gepeng. Bang Gepeng. Bang Gepeng. Oke. Dengan namanya katanya suruh panggil Bang Gepeng aja. Tinggal di mana ya Bang Gepeng? Gepeng. Kebetulan gue tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Oke, Bekasi adalah kota yang Panas. Planet ya. Planet lain betul. Nah katanya nih Bang Gepeng ini dia ngojol udah lama katanya ngojolnya. Gue udah lama bang ngojol. Dari tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Ini. Sebelum ada ojol. Ojek. Sebelum ada ojol, beliau ini si Bang Gepeng udah jadi ojol. Itu sebenarnya di logika nggak masuk ya. Cuman ya nggak apa-apa. Ini kan cuman seru-seruan aja. Oke, boleh diceritain pengalamannya gimana? Katanya pernah bawa penumpang misterius itu. Betul. Boleh ceritain, silahkan. Jadi gini bang. Jadi itu posisinya itu tahun 2015. 2015. Oke. Jadi gue tahun 2015 itu gue kena scam sama penumpang hantu. Hantu bang. Sebelum mulai gue udah bawa minuman. Oh, boleh silakan. Nggak apa kan? Nggak apa-apa. Minum. Aman. Jadi ini gue sebelum memulai perjalanan, gue selalu mengawali dengan Bismillah. Betul. Itu emang nomor satu. Iya. Kalian Seru bang. pelan-pelan mas. Emang cerot gini dia. Oh gitu. Iya. Nah, kalian sebelum memulai perjalanan kemanapun itu dan kapanpun itu harus selalu ingat berdoa. Karena doa itu adalah senjata utama umat muslim. Oke, kita lanjut aja. Ini nggak apa-apa gue sampai emang gue kebiasaan kayak gini nggak apa-apa. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi bau nggak itu? Mencium. Terima kasih. Udah kecium soalnya. Udah kecium. Aduh maaf. Nah, ini apa? Jangan mas. Ini disclaimer ya, ini cuma vitamin, multivitamin. Vitamin abangnya. Karena kan saya lagi gak enak badan, ini pakai jaket makanya. Iya. Jadi harus sedia ini sebelum sakit lebih parah. Pikiran saya kemana-mana soalnya. Aduh, ibarat pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Oke, lanjut tadi. Lanjut. Cerita 2016. 2015. Oke. 2015. Jadi gue posisinya tuh gue narik dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi gue narik. Kebetulan gue saat itu 2015 gue narik mobil. Gue lagi bawa mobil. Oh, bawa mobil. Bawa nih. Mengendarai ojek mobil. Okay. Mobil online. Paham kan? Gue emang biasa tuh kalau mulai dari jam 7. Kenapa? Karena gue ngincer orang-orang kantor. Oke. Walaupun nggak terlalu ramai, cuman lumayan lah. Oke, siap. Paham. Nah, jadi dulu tuh kalau aplikasi hijau itu. Maksudnya aplikasi hijau yang online, WhatsApp ojek hijau online. Oh, iya. Bukan buat booking. Booking aplikasi Traveloka kan ini. Iya, bukan. Itu dulu kalau kita sebagai driver, kita sebutnya driver. Ya. Itu ada namanya poin.
Oke, poin. Iya. Tahu kan? Tahu. Nah, Bonus kan itu ya? bonus. Iya. Jadi kita harus ada beberapa ratus atau berapa ribu poin gue lupa. Itu nanti kalau kita udah fullin, kita dapat bonus. Iya. Nah, gimana cara dapetin poinnya? Itu dengan narik tentunya, Iya, betul. ya kan? Dengan narik maksudnya kayak argonya dihitung, jaraknya dihitung, semuanya dihitung. Iya. Nah, gue itu narik dari pagi kan. Kebetulan gue siang pulang dulu makan. Nah, sore gue narik lagi lanjut, macet. Sampai ini kejadiannya jam 9 pagi. Jam 9 malam. 9 malam. Jam 9 malam nih. Oh, dari pagi nariknya abang nih ya? Iya, dari pagi. Oh, narik Semangat pagi. Oke. Siap. Lanjut. Jam 9 malam itu tarikan yang jadi sebelum abis tarikan yang ke jam 9 malam itu selesai, ternyata gue masih kurang satu tarikan lagi. Orderan lagi. Buat nutupin poin itu biar dapat bonus. Biar dapat bonus. Oke. Nah, mau nggak mau, sebenarnya jam 9 ini waktu yang udah mentok buat gue karena gue dari jam 7 pagi kan. Mau nggak mau karena nanggung, dapur harus ngebul kan. Oke. Nah, karena nanggung ya udah gue akhirnya putusin buat satu lagi lah. Satu lagi tarik nih Satu lagi. Nah, gue lagi jalan nih. Emang itu daerahnya rada sepi. Tiba-tiba muncul nih orderan. Namanya gue lupa banget. Namanya itu kalau nggak salah Saskia atau apa gitu. Saskia. Ini yang suka goyang itik nih. Oh, beda ya? Beda. Oke, iya. Apa namanya? Siskai gue lupa. E-nya 4 ya? Ya kan banyak Siskai. Iya betul. Gue lupa antara Siskai atau Saskia itu. Dapatlah gue orderan tuh. Ting, muncul kan di HP gue dulu Android. Wah, jauh tapi ternyata. Jauh banget. Kemana tuh? Gue kan dari daerah. Nah, gue tuh pas itu posisinya gue lagi di daerah Jakarta Pusat. Nariknya sampai ke hampir Bantar Gebang. Oh, padahal tuh arah pulang ya dari Bekasi. Sebenarnya pas makanya gue bilang jauh tapi sekalian deh. Sekalian pulang. Kebetulan Bekasi gue di daerah Galaksi. Oh iya. Nggak jauh sih sebenarnya itu. Nggak jauh ya. Iya nggak jauh memang. Gue anaknya Bekasi banget soalnya. Nah, kata gue sekalian pulang. Udah gitu, harganya lumayan. Berapa tuh? Wah, gue lupa banget. Hampir dulu masih murah sih. 80. Oh iya. 80.000. Iya, murah sebenarnya. Untuk dulu ya. Udah malam. Oh iya, udah malam. Kena promo segala macem. Kata gue sekalian pulang, udahlah sikat lah. Gak tau kenapa murah banget 80.000. Iya. Buat nutupin bonus tadi. Oke. Karena gue kalau sekali dapat bonus lumayan. Akhirnya ya udah gue sikat sekalian gue pulang. Nah cuman kebetulan di daerah ini gue nggak pernah datangin sama sekali di komplek ini. Komplek itu di daerah Bantar Gebang itu ya? Yang tujuannya ya udahlah, bisa aja gue jemput lah ke Jakarta Pusat dulu. Iya. Jemput itu gue nggak tahu di mana tempatnya, emang rada-rada sepi. Gue kebetulan dapet orderan itu setengah 10. Setengah 10 ya? Setengah 10 muncul. Ya jalan 15 menit sampai situ ya jam 10-an lah. Jam 10 kurang dikit. Iya. Posisi udah malam, udah capek. Tapi itu hujan nggak kondisinya? Gerimis. Wah, padahal udah narik dari pagi, jam 7 pagi OTW. Abis hujan ya. Terus sampai jam 9 malam arah pulang kebetulan dapet, cuman cuaca abis gerimis juga ya. Gerimis dikit. Itu pasti badan rasa capek banget. Walaupun gue di mobil sebenarnya. Walaupun di mobil capek banget. Nah, solusinya ini harus sediain. Ini minuman berenergi. Cocok banget buat laki-laki yang capek. Ada yang tapin, Mas. Nah, ini kan namanya
Jos Gondos. Oh, Jos Gondos. Iya. Tajam banget. Tajam banget kan, seger tapi kan. Seger kan. Jadi melek gitu kan. Nah, gue samperin ke situ dan ternyata posisinya dekat sama kuburan. Oh, dekat sama kuburan. Dekat sama kuburan. Kompleknya itu perumahannya. Gue nyari-nyari, gue jalan ke situ, nyari, kok nggak ada ya, kok nggak ada. Nah kebetulan ke kuburan, jalanan rada rusak. Itu aspalan atau gimana tuh? Awalnya sebelah kanan aspal, sebelah kiri tanah. Iya. Jadi setengah doang. Aduh, nanggung banget ya ini. Iya itu. Bagian itunya lah. Kenapa nggak di semua aja aspalnya? Apakah? Nah di depan, nah kan sebelah kanan aspal, sebelah kiri tanah. Di depannya sebelah kiri yang aspal, sebelah kanan yang tanah. Bisa begitu ya? Iya. Iya. Gue juga nggak tahu. Daerah situ aneh banget gue bilang. Lalu tuh gue nyari, gue di titik, gue chat, penjemputan. Gue chat dong. Halo malam kak, saya sudah di sini. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Oke. Nggak ada orang sama sekali. Ada tukang cilok tapi. Gue nanya, bang, mas, ada lihat cewek nggak di sini? Tukang cilok bilang, hah, nggak ada yang lewat sama sekali. Ini gue kagak ada perkampungan, katanya gitu. Wah, kok bisa? Kata gue. Ini gue bilang, ini bang, gue dapet orderan. Nggak mungkin kalau nggak ada orang. Titiknya di sini. Kata bang, nggak ada bang. Dari tadi gue di sini ngetem dari jam 7 malam. Padahal hujan, coba bayangin. Iya, ngapain juga tuh cilok hujan-hujan dia? Ngetem di kuburan, ngapain kan? Nempel emangnya. Akhirnya gue bingung kan, aduh di mana ya, di chat juga nggak balas nih. Cuman ya udah, gue akhirnya gue nanya lagi ke tukang cilok, bang ada perkampungan nggak sih di sini? Katanya dia ada di balik kuburan itu. Jadi di kuburan, aspal, tanah, turun gua perkampungan. Wah, jauh juga. Gitu, jurang baru perkampungan. Iya, kebayang sih itu. Biasanya kalau daerah-daerah kayak gitu emang gitu. Titiknya salah kali ya, gue pikir bisa, gitu. Gue pikir titiknya salah nih, gue pikir nih. Nah, gue nanya, bang lewat mana? Maju aja, nanti belok kiri. Muter balik ada tuh perkampungan. Ya udah, gue putusin buat maju. Nggak lama, adalah 10 meter dari tukang cilok, 15 meteran. Ada perempuan berdiri satu. Bajunya, nah posisi kan gerimis ya. Dia nggak pakai payung. Wah, basah dong semua. Basah. Terus nggak pakai sandal daleman. Gimana tuh ceritanya? Iya deh. Maksudnya gini, nggak pakai daleman kaos kaki. Dia cuma pakai sendal dan nyeker. Maksudnya nyeker, gue bilang sorry. Oke, nyeker. Mungkin dia nyeker. Dia nggak pakai daleman, kaos kaki. Iya. Dia nyeker. Gue bilang apa jangan-jangan itu ya? Gue pikir gue begitu kan. Cuman nggak mungkin nih. Iya. Ya udah. Dan lagi bajunya itu panjang. Baju panjang kayak modelan dress gitu. Dress. Putih. Putih corak zebra. Jangan-jangan dia yang lari di kebun binatang kemarin. Nah, ya gitu, gue juga kaget. Lah, gue bilang kok coraknya zebra, aneh. Dan zebranya ini coraknya merah. Zebra habis dikerokin. Nah, iya. Kan kaget kan? Kaget. Gue anjir aneh banget nih. Udah gitu rambutnya panjang. Segini ada gitu. Iya benar panjang. Terus dia pakai topi. Iya, pakai topi. Topi ini topinya. Yang dipakai abang ini, Bang Ipeng. Sabar dulu cerita. Oh, boleh. Nah, dia pakai topi kan. Rambut panjang segini. Terus berdirinya nggak normal. Gimana tuh? Berdirinya begini. Nggak tegak gini ya. Iya.
gue ke kameranya kayak gitu. Oh gitu, creepy banget ya. Iya. Ya mau gak mau gue minggir dong, karena gue pikir ya mungkin dia nih orangnya. Gue minggir, gue buka jendela yang kiri nih, gitu kan. Mbak, kayak gitu. Jadi gini. Gitu doang. Serem banget ya. Anjir. Padahal itu malam-malam posisi di dekat kuburan, gerimis. Posisinya dia nggak pakai payung, nggak pakai daleman, kaos kaki, nggak pakai payung, nggak pakai sendal. Dia gini dengan baju zebra merahnya. Baju zebra dikerokin tadi. Dia gini. Gitu. Terus? Itu serem banget sih itu kalau apalagi posisi sendirian kan. Gue masih ingat. Takut banget gue. Takut. Oke, gue suruh masuk. Gue sih gak masuk. Dia gak ngomong apa, cuman mau ke pintu. Duduk biasanya normal gue. Ini sorry tuh sih. Orang duduk mau gemuk mau kurus, duduk di mobil berasa. Maksudnya gimana? Berasa gimana tuh? Gini, berasa dalam arti kayak set. Nah, oh iya, ada sedikit kayak tekanan gitu ya. Duduk, pernya goyang. Iya. Pas dia duduk, nggak berasa sama sekali. Dia yang goyang. Kan abangnya nyetel lagu pasti kan di mobil. Iya betul. Saya yang goyang. Abangnya goyang juga. Saya yang goyang karena nyetel lagu dangdut. Oh iya dangdut. Biar melek mas, biar melek bang, biar melek. Malam posisinya. Tutup pintu, dek, pelan aja dia. Cuman, mbak kurang ancam begini. Diem. Akhirnya gue yang turun. Gue keluar gini, pintu set. Nah, cuma anehnya, pas gue keluar kan dari pintu kanan nih, mau ke belakang, itu gue nggak ngeliat ada siapa-siapa di dalam. Oh, tapi sebenarnya pas lu di dalam ini ngelihat dia tuh udah masuk. Ada. Oh iya. Gue muter kan, itu maksudnya mau ke sono kan. Muter dari belakang mobil kan. Gue muter dari belakang kayak gini. Hah? Kok nggak ada gue? Mungkin karena gelap atau karena gerimis segala macam. Gue tutup pintunya. Nah pas gue buka pintu penumpang dia, ada. Oh berarti mungkin abang nggak ngelihat aja ya ketutupan jok mobilnya. Nah pas gue tutup gini, dek, ya kan pintu gue tutup, dia gini. Gitu. Gue kaget banget gue. Gimana tadi? Nih, ini kan musik. Senyum. Creepy banget. Iya. Itu anjing gue kaget banget gue. Taruh. Ini muka mbaknya ini gimana nih? Jadi gini gue jelasin. Dia tuh putih tapi hitam. Putih tapi hitam. Apanya yang putih, apanya yang hitam? Dibilang hitam ini nggak terlalu hitam. Dibilang putih juga nggak terlalu putih. Sawo matang dong. Sawo matang, tapi sawo matang yang udah lama di tanah. Busuk dong. Pucet tapi gelap tapi putih. Gimana tuh? Bingung juga jelasnya. Oh gitu ya. Ini kayak gitu dah pokoknya. Terus matanya tuh normal. Cuman kayak hitamnya tuh yang satu kecil satu gede. Oh itu namanya mata indah bola pingpong. Sebelah kanan pingpong, sebelah kiri baseball. Aim shotgun. Oke. Nah gitulah kan. Begitu kaget tuh gue langsung kayak wah gue nggak habis pikir, gue langsung masuk lagi dah pokoknya. Apa mungkin ini ya halusinasi pas capek? Iya bisa jadi. Mungkin kan. Gue duduk pas gue nengok masih ada, cuman dia nunduk dong. Gue tanya, "Mbak ini udah sesuai ya titiknya di lokasi?" Gue bilang gitu. Dia diem doang, cuma ngangguk doang begini. Diem doang. Oh iya. Udah nih sejalan kita nih lumayan panjang perjalanan. Karena ini orang diem doang, akhirnya ya gue nyetel lagu yang bikin kita happy lah gitu kan. Apa tuh lagunya? Dangdut. Dulu Cinta Satu Malam. Oh iya pas indahnya. malam-malam gitu ya.
Karena gue udah kepikiran buat cinta satu malam juga sama istri gue di rumah. Iya kan kita berjuang mencari nafkah buat keluarga. Betul. Gak boleh yang aneh-aneh. Betul. Ini banyak para orang tua di sana yang suka jajan sembarangan. Jajan cilok itu nggak boleh. Kan istri kalian bisa bikin sendiri kan ciloknya. Terus cilok yang tadi depan kuburan nggak mau dibeli maksudnya gitu. Dia kan jualan mas. Oh udah habis dia. Oh kalau habis nggak boleh dibeli. Iya mau beli apa? Abangnya mau dibeli suruh masak di rumah. Betul. Kalau masih ada boleh. Boleh. Kalau udah habis jangan dibeli. Jangan dibeli. Masa mau beli saus? Iya masa mau beli gerobak? Ntar dia jualan apa? Ya, betul. Benar. Oke. Tajam banget ya mas, mohon maaf. Bentar mas. Oh ya siap. Jadi buat kalian para pencari nafkah itu emang harus fokus ke satu tujuan. Kalau emang tujuannya mencari nafkah aja, ya udah fokus aja, jangan sampai kegoda sama apapun. Nah, oke, lanjut. Di perjalanan ya. Di perjalanan posisi lancar kebetulan. Gue di sini nggak naik tol. Karena gue tinggalnya sepi ya. Sama dia nggak mau bayar tol juga, maksudnya nggak ada ngomong kan. Iya, oke. Otomatis naik biasa aja lah, karena bayar tol kan lumayan kan, buat biasa. Saat biasa gue belum nyampe nih sorry. Jalan di perjalanan. Gue itu sekelibatan. Gue nengok di kaca ini kan. Iya, mirror yang belakang penumpang. Gue ngeliat ini kayak gini. Wah, serem banget sih. Iya. Itu gitu apa? Lidahnya panjang gak ya? Ini mas, ini lidah nih sini. Anjir, serem ular kali dia ya? Ya gue nggak tahu. Terus gue langsung kayak, sudah pasang belum gitu ah? Sudah pasang ini. Nggak kenapa nih, gue udah nggak doang gitu. Enggak, ternyata enggak. Wah anjir tuh aneh banget. Udah gue fokus aja, gue nggak berani lihat sini lagi. Kayak udah gue jalan aja. Singkat cerita gue nyampe di daerah Bekasi itu. Di perumahan itu. Nah gue nyampe di daerah perumahan itu kan. Ada satpamnya perumahannya. Oh ada satpamnya. Di gini apa? Ada pos satpamnya gitu. Pos gitu kan. Jadi kita masuk harus izin bikin muka gitu. Sampai nih gue turunin muka. Mau kemana pak? Gitu kan. Ini mau ke sana antar orang gitu. Mukanya tapi pas satpam gitu. Iya kayak muka itu kayak bingung nih mungkin ya. Oh iya, ya udah gitu. Gue oke nyantai aja kan. Jalan pak, makasih pak. Ya hati-hati mas, bilang gitu. Ya dia bilang kayak gitu. Jalan. Nah posisi rumahnya ternyata di ujung. Dan di ujung lagi. Jadi kayak ada. Ini kalau di perumahan tuh kayak misalnya udah ujung nih. Yang udah habis gitu, yang udah habis. Nah, sonoannya tuh emang masih kayak banyak kebun. Banyak kebun. Nah, di sininya nih. Jadi kayak pas banget begitu, udah mentok. Habis. Wah. Ujung banget nih gue bilang. Cuman ya udahlah namanya. Mungkin emang dapet rumah di situ kan gue enggak tahu. Gue anterin. Selesai gue turun. Nyampe gue berhenti, dia turun, itu mobil gue juga nggak ada rasa-rasa orang turun ya, jadi kayak nggak ada beban gitu ya, kayak udah. Iya. Dia bilang, lah belum bayar, gue bilang gitu kan. Tar dulu, gue bilang gitu, gue keluar dulu. Saat gue langsung stop, gue bilang gitu. Bayar dulu bang, bayar dulu nggak? Oke. Bayar dulu nggak, gue bilang gitu kan. Stop, bayar dulu nggak? Gimana? Ketawa gitu. Wah anjir. Tapi lu ketawanya tuh nggak asing, kayak pernah denger gitu. Kayak pernah denger. Kayak pernah denger.
dia ngeluarin sesuatu dari kantongnya, sorry mas, kayak senggolin dari apa, balik gini, balik jaketnya, kan ini baju, balik itu, balik plat Jambi, di balik Choco Chip, ada Choco Chip di situ, nah gue nggak tahu dia ngambil ini, dikasih Choco Chipnya, duit, duit, dikasih duit, kan 80.000, gue dikasih 20.000-an, ada 100 berarti dong, 100, gue bilang kelebihan, sedikit gini. Gitu, seolah-olah nggak menandakan kayak nggak usah ambil aja gitu. Nah kan dia dikasih tuh, oh ya udah. Oh gitu ya, jadi harus di ini dulu ya, pastiin. Karena ini gue pastiin ini duit dan duit asli palsu. Asli apa enggak? Gue pastiin kayak duit, baunya duit. Oke. Gue nyium baunya duit, bukan bau yang lain, bukan. Iya kan baunya duit, kan duit itu. Set udah. Ayo udah, dia jalan pelan itu. Set berhenti di satu pohon. Ternyata ada pohon gede. Ada pohon gede. Pohon apa tuh? Mangga apa jambu lupa. Gede banget. Gede banget. Di tengah di gua ngeliatnya sih itu ada di pohon tengah-tengah. Di rumah ada pohon tengah-tengahnya. Nah udah, akhirnya. Nah, ada pohon. Dia berdiri, kita mah nggak di pohon. Dia berdiri di pinggiran gitu. Berdiri ini kan ya. Diam aja, gue bilang. Kenapa mbak? Gue bilang gitu. Nah nyawat nyet. Gue akhirnya masuk aja dah. Udah gue masuk aja dah. Gue masuk ke mobil. Pas gue masuk mobil kan gue kan kelihatan dari spion kiri tuh. Dia tiba-tiba badannya gini. Udah ngeliatin gue lagi. Udah ngeliatin gue lagi. Loh, apain tuh anjing? Langsung balik badan gitu ya? Iya. Nggak kelihatan balik badannya. Cuman kelihatannya pas gue ngeliat spion dia badannya udah kayak gitu lagi ke gue. Iya yang gini lagi tadi. Bayang. Wah anjing. Udah gue tancap gas langsung. Balik gue ke pos itu kan. Keluar lewat pos lagi. Posisinya emang lumayan jauh dari pos satpam ke tempat itu emang lumayan jauh ya. Bisa nyampe 15 menitan. Wah jauh banget, berarti perumahannya gede tuh ya? Luas ya? Gede banget. Iya. Untuk nama perumahannya kita sensor demi menjaga privasi. Betul. Oke, lanjut. Akhirnya gue ke pos, ditanya sama satpam, gue buka lagi kan. Udah pak jemputnya. Kata apa begitu. Jemput. Bilang nganter tadi bang. Lah lu nganter siapa katanya. Lah nganter itu tadi orang. Masa lu gak ngeliat orang tadi lu buka kaca mobil gua gitu. Lu ngelawak ke dalam. Lah gua kira lu jemput. Lah gua akhirnya mau gak mau apaan sih bang? Debat dulu tuh ya? Iya apaan sih jemput orang gua nganter. Minggir tuh gua kan akhirnya. Coba kata satpam udah lu minggir dulu dah kata satpam gitu. Gue minggir, diajak ngobrol di pos, dikasih kopi, sampai dikasih air ini. Oh ini airnya. Oke. Nah di situ satpam bilang gini. Lu tadi jemput apa nganter gitu. Pastiin lagi tuh. Ya lu nganter siapa? Gua nganter perempuan namanya tuh Siska kayak gitu kan. Cuman dari Jakarta Pusat nih sampai ke sini dan rumahnya tuh yang di pojok bang. Gue bilang kayak gitu. Rumahnya gede gelap emang rumahnya di pojok. Suka siapa gini? Rumah di pojok. Siska siapa di itu? Lah, abang satpam baru kali gue bilang kayak gitu. Iya, karena nggak tahu ya. Harusnya tahu dong kalau satpam kan. Harusnya tahu dong. Nah, semua orang-orang situ harusnya tahu. Abang baru kali. Baru di mana sih? Gua di sini udah 10 tahun gitu.
Beneran bang, gue nganter bang. Nih tadi buktinya masih ada. Ini nih aplikasinya tadi tuh. Di sono nggak ada rumah. Nggak ada rumah. Orang gue ngeliat ada bener-bener Iya kan. ada ya. Terus bilang, abang kalau nggak percaya nih, kita samperin sono kata Satpam. Oke. Lah, yang bener aja bang. Orang gue baru nganterin pak, gue bilang gitu kan. Udah ayo sama gue berdua. Nah, naik motor tadi. Oh, naik motor dia. Mobil lu parkir. Mobil gue parkir. Oke. Mobil gue parkir. Gue bilang mobil aman di sini pak, aman. Ini naik motor gue aja, ayo jalan sono. Emang dia selang berdua. Yang satu ada di sini juga. Jaga mobil ya. Jagain. Nah, kata kesaksian yang satu itu yang jaga. Dia juga nggak ngeliat ada siapa-siapa di mobil gue. Duh. Berarti ada dua orang yang ngeliat. Yang ngeliat lu nggak ada siapa-siapa nganternya. Oke. Jadi gue jalan tuh kan naik motor. Sambil di motor gue selalu bilang, lu gak usah ngadi-ngadi apa. Ini juga mami, gak mungkin gak ada orang. Gue jelas-jelas nganter orang, gue bilang tetap kayak gitu kan. Udah lu diem aja, lu lihat aja sendiri begitu katanya. Udah set nyampe gak ada nyet. Gak ada rumahnya. Gak ada rumah. Lah. Wah anjing gue merinding sekarang di masing. Gak ada rumah sama sekali. Yang ada pohon gede. Pohon yang tadi itu. Pohon yang tadi. Cuman posisinya dia pindah posisinya. Pindah posisi pohon nih. Posisinya. Tadi kan di pojok pohonnya. Sekarang di mana? Di tengah-tengah. Di tengah. Ada ayunan. Serem banget. Dan ayunannya saat itu goyang. Angin kali, angin. Gue mikir begitu. Gue nggak tahu. Ada pohon gede gitu. Gede banget kata dia. Ada pohon sama ayunan goyang. Terus kamu bilang gimana tuh? Nih tepatnya yang lu maksud kan? Lah iya ya. Lah tadi gue nggak ada rumah tadi di sini, gue bilang kayak gitu. Gak lu nggak jelas lu. Gimana sih nganterin siapa? Panik banget gila. Sampai sekarang gue masih merinding kalau inget. Akhirnya udah lu mending ke pos dulu sini. Lu istirahat mungkin capek kata gitu kata Satpam. Iya udah gue balik lagi ke pos tuh. Dibikinin minum. Tadi kan udah dibikinin. Yang tinggal ngabisin doang berarti. Ngabisin doang. Oh iya. Lanjut ngerokok lagi aja. Oke. Ini rokoknya. Rokoknya ini masih ada sampai sekarang ya. Gue cuma kalau ngerokok emang irit. Sehari cuma seperempat batang. Seperempat batang. Tapi itu sebenarnya nggak baik loh ngerokok gitu. Karena merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan gangguan kehamilan. Nah ini benar loh. Benar. Iya. Saya tapi lagi mas. Iya, udah. Lebih baik. Nih. Mas jangan propaganda gitu mas. Samanya ini samanya. Tapi kan ya udah lanjut lah. Udah gue nyampe sono posnya lagi. Dia bilang gini, bang tapi bener bang. Gue yang ngomong, gue bilang bang tapi bener bang, tadi gue nganter orang bang. Udah lu duduk dulu kata Satpam. Duduk dulu santai, tarik napas, relax gitu. Sama minum deh. Lalu gue minum. Terus tanya lagi sama Satpam, ada nggak tadi lu dikasihnya gimana, duit beneran apa enggak gitu. Bener, gue bilang bener. Ada nih masih di kantong gue. Gue bilang gitu kan. Gue keluarin dong. Daun kelor. Duitnya jadi daun kelor. 5 lembar daun kelor. Tunggu, kayaknya daun kelor tuh kecil-kecil ya. Daun kelor tuh kalau nggak salah sekuku-kuku ini loh. Daun kelor sekuku ukurannya. Mas, ini nggak bisa disamain dengan kelor. Oh gitu ya. Gue juga bingung. Ini daun apaan ya? Daun telinga kali. Ngeri dong. Serem banget ya, malah serem ya. Serem. Iya. Mana pembuahan jadi.
Daun kelor. Oh, daun kelor. Daun kelor 5 helai. 5 helai, oke. Yang gede-gede tapi seduit, bentuknya kotak gitu daun kelor. Kotak. Daun kelornya udah dipotong rapi kotak gitu. Iya. Hijau sama kan, hijau kan. Bener. Jangan bilang astagfirullahaladzim, gue kayak kayak orang bingung jadinya ya, soalnya shock kan pasti kan. shock banget gue, Cok. Tadi habis ngantar siapa itu berarti pertanyaannya. Nah, satu malam langsung ngomong gini, abang balik ke rumah pelan-pelan aja naik mobil lah, hati-hati. Soalnya kayak gitu ngerinya, kenapa-napa di jalan ngerinya gitu lah. Terus dijelasin lagi, nah katanya dulu ada memang sempet yang mau beli itu tanah, bahkan udah beli. Terus Nah udah beli, usut punya usut, pernah lah mau dirapihin. mau dibangun rumah gitu. Bangun rumah mau dirapihin, udah rapi tuh, tinggal pohon satu itu. Jadi pagi ke sore itu dibabat-babatin samping-sampingnya kan, pohon-pohon kecil, Rumput-rumputnya gitu ya. Karena nggak sempet waktunya, mau lanjut besok. Nah malamnya itu, sore itu pas ketemu maghrib, dia emang udah nancepin kayak gergaji gitu, nandain doang. Emang kayak ibaratnya gitu tukangnya. Ternyata mau dilanjut besok kan, malamnya dia sakit. Malam sakit. Tukangnya sakit. Padahal belum sempat ditebang tuh ya, cuma nancepin doang kan. Malamnya dia sakit. Terus Udah gitu malamnya sakit, dan sakitnya sampai 1 bulan. wah, sakit apaan sampai 1 bulan? Gua nggak tahu kata si Pak Satong ini. Dia sakit 1 bulan nggak bisa makan nasi padang. Wah, sebenarnya nasi padang tuh kalau kebanyakan nggak bagus mas, karena Dia kolesterol. Dia sakit itu. Jadi makan dikasih nasi padang nggak mau, maunya padang pagi sore. Oh, masih mending padang pagi sore daripada padang Pariaman, padang Marsnya. Gitu. Sakit. Akhirnya diputusin, yang punya rumah juga, yang punya tanah ya udah nggak bisa dibangun apa-apa. Oh, biarin jadi pohon aja ya udah gitu ya. Dan usut lagi, ternyata sebelum ada dibeli rumah itu, ada kejadian di mana itu pohon buat gantung jemuran. Oh, saya udah kaget tuh, saya kira Gantung jemuran yang lain. Gantung jemuran. Oh, okay. Cuman yang heran, setiap kali jemurannya digantung di pohon itu, misal daleman nih, tadinya 2, jadi 4. Nambah dong. Itu ada yang numpang jemur berarti? Nggak ada. Itu nggak tahu gimana, dari 2 jadi selalu kelipatan. 2 jadi 4 jadi 8. Wah, oh gitu enak buat jualan gitu ya? Akhirnya disalahgunain. Disalahgunain sama si usut emang disalahgunain sama Mbak Sis itu. Si Satpam nggak tahu namanya siapa, cuma katanya emang inisial S. Iya. Disalahgunain buat jualan di Facebook. Di marketplace. Jualan celana dalam. Jual celana dalam dan kaos kaki. Iya. Jir. Itu serem banget sih gitu. Nah, katanya lagi kan si Mbak S ini yang manfaatkan itu kan. Dia salah menggunakan, malah dijual. Mungkin dia nggak tahu gimana meninggalnya, ketumpuk baju. Celana dalam. Padahal celana dalam tuh enteng ya, isinya yang berat. Berat isi. Oh iya, kalau mungkin ketumpuk pas lagi basah.
Iya jadi berat. Nah, iya. Kalau ketepuk 100 kan bahaya. Benar-benar. Kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Oke. Ternyata itu arwah yang Mbak inisial S itu. Berarti itu sebenarnya udah legenda di situ ya? Katanya gitu. Gitu. Dan ternyata nggak cuman gua yang kena scam. Dulu pernah ada cuman ojek pangkalan motor. Kayak gitu juga sama persis banget. Dikasihnya cuman dia bukan daun kelor. Daun pepaya. Daun pepaya. Daun pepaya 1 lembar. Oke. Ya akhirnya dari situ gue bilang kayak, oh gitu pak, ya udah deh kalau emang kayak gitu gue masih shocknya. Akhirnya ya udah gue memutuskan buat balik. Dan pas di mobil Arah pulang nih, pas balik. lu inget kan dia tadi pakai topi. Topinya ketinggalan. Topinya ketinggalan. Dan benar kata lu tadi, Ini kan topinya. ini topi yang ketinggalan tadi. Soalnya kalau saya lihat-lihat topinya ada aura-auranya. Lu bisa ngeliat nih bang. Karena di episode sebelum saya dukung. Jadi saya sebenarnya ini channel YouTube saya. Yang waktu itu pernah ikuti ada channel tim orang juga sih. Nah, pas bahas apa waktu itu saya lupa. Oh ini Kadita Putri Ayu. Oh gue nonton. Itu saya. Skenario kan? Iya. Si ininya. Iya. Iya itu dukunnya saya nih. Dan saya pernah bilang saya punya channel juga. Ini channel saya. Oh ini channel. Ini gitu. Lah, host yang kemarin gila. Itu katanya udah nggak ada. Makanya sekarang dia nggak pernah muncul lagi. Oh oke. Jadi sebenarnya kalah saja gitu. Kalah ya? Saya kalah sama si Putri Kadita Ayu itu. Iya. Oh seru banget. Kalau saya nggak mantulin ke dia, saya nggak ada. Terus channel siapa jadi hostnya kalau saya nggak ada? Anak istri saya gimana? Gitu. Kasian banget itu host. Iya, cuman ya biarin lah, dia kan masih belum berkeluarga ya. Belum berkeluarga kebetulan. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi ini topi yang dia. Gue pakai kesini karena gue mau cerita syarat buat Mbak Siska sama keluarganya, mungkin dia dengar atau gimana, gue nggak tahu. Sorry kalau emang gue cerita kayak gini, gue bukan mau ngangkat atau gimana, cuman emang ini menceritakan pengalaman hidup aja. Dan namanya gue tadi cuman bohongan kok namanya. Tadi gue sensor. Iya. Sebenarnya bukan dia namanya. Sebenarnya E-nya 7 ya. S-nya 7. Oh iya. Dingin banget itu. Dingin tapi tidak kejam. Oke. Es batu kalau nggak ada esnya nggak dingin ya. Jadi E doang. Susu nggak ada esnya. Jadi Oke, lanjut. Setelah itu topinya ketinggalan. Tapi ketinggalan. Gue nyampe rumah ternyata alhamdulillahnya aman. Aman banget, cuman pas dari situ mobil langsung gua cuci. Bangkunya gua benahin, gua pokoknya yang cuci nyampe bangkunya copot gitu bang. Detailing gitu ya. Iya. Karena gue takut sama akhirnya mobilnya gue ganti warnanya. Joknya gue ganti, interior gue ganti. Kayak ganti mobil aja sekalian begitu. Loh, bang itu mobil perjuangan. Ah iya sih. Itu mobil perjuangan. Akhirnya gue ganti semuanya biar ngerasa fresh lagi. Kalau namanya perjuangan, barang perjuangan itu emang sayang banget sih rasanya. Sama di gantungan gini, gue cantelin tasbih sekarang. Oh iya sekarang begitu emang sih banyak kan. Oh mungkin itu alasan ini ya, kayak banyak yang buat gantungan itu ya. Gue nggak tahu gimana. Oke. Gimana? Mungkin. Jadi kayak ada spiritualnya gitu. Mungkin ada agamisnya. Kayak gitu. Terus habis diganti, di detailing segala macam itu gimana kejadian? Ada kejadian lagi nggak? Pas habis detailing, nah kejadiannya itu ada yang nawar mobilnya. Pas posting kali di marketplace, langsung dijual mobil Gue murah. cuma foto aja gini sama mobilnya.
Ditawar langsung. Ditawar orang. Masa ditawar? Gue juga sambil ditawar buat nganterin ke bandara. Oh iya. Jadi kan taksi online ya. Iya betul. Oke. Udah sama satu sempet sebelum kenapa gue akhirnya gue detailing segala macam? Karena gue sempet foto. Buat gue pamer gitu di sosmed gitu di Facebook, gue liat banget di grup bapak sama di grup WA RT. Oh iya. Gue foto mobil gitu kan. Ada mukanya pas lagi. Ada lagi mukanya di foto itu. Oh, tapi sekarang fotonya masih ada nggak? Kebetulan udah kapus man. Gue nggak tahu kenapa korup fotonya. Tadi itu gue mau nge-share ke sini biar kalian ini lihat. Atau mungkin nanti gue benerin lah. Sebisa mungkin gue benerin. Kalau bisa gue kasih, kalau nggak bisa mohon maaf. Kayak gitu kan. Pas dibuka filenya korup, hitam semua tuh, nggak ada ininya ya. Nggak ada gambar. Jadi gue kan ganti HP. Gue ganti HP, gue pindahin datanya. Korup. Wah, iya. Itu Sayang salah banget. Harusnya gue post dulu, mungkin harusnya bagaimana gue. Itu barang bukti banget itu. Iya. Itu makanya akhirnya gue detailing segala macam. Akhirnya tadinya mobil gue warna hitam, gue ganti jadi warna pink. Wah, pinky boy banget ya ini. Oke. Luarnya jadi yang kiri pink, kanan kuning, depan hijau, belakang biru. Wah, penuh berwarna sekali ya, penuh warna nih hidupnya nih kayaknya jangan-jangan. Dalamnya juga gue ganti pakai yang bulu-bulu. Yang bulu-bulu. Oke. Joknya gue ganti pakai joknya tuh gambar Toy Story. Toy Story. Oh, yang Woody itu ya. Woody sama Buzz Lightyear. Iya tuh, aduh. Gue itu. Karena kebetulan anak gue suka kayak gitu. Akhirnya gue ganti nggak apa-apa lah. Tapi jadi fresh. Iya. Baru lagi nggak. Pegang apa? Setirnya gue ganti juga. Gue ganti pakai setir Kopaja. Gede banget itu, makin gede. Enak. Oh enak. Yang gede-gede tuh enak. Enak gede-gede. Setirnya gede kan enak ngendalin mobil. Iya betul. Gitu aja sih bang ceritanya. Wah, jadi sebenarnya Mas ini tukang ojek yang udah cukup lama dan driver. Driver ya. Oh iya kan mobil ya. Mobil. Iya sorry. Driver online yang udah cukup lama dan punya pengalaman horor dapat customer yang bukan customer. Nah itu. Iya bisa dibilang gitu ya. Jadi di penglihatan Abang Gepeng ini ada orangnya. Bang Gepeng sampai lupa nama sendiri tadi. Yang saya ingat. Oh iya. Makasih mas. Bang Gepeng ini lihat ada orangnya. Tapi kalau yang orang lain lihat si dua saksi security komplek itu dia nggak ngelihat ada orang. Sampai ditanya nganter apa jemput. Nah si Bang Gepeng ini bilangnya nganter. Padahal si satpam ngeliatnya kosong karena ngantar apaan? Mungkin aja ngantar yang lain nih. Iya. Mau nge-map kan. Nah terus antar barang. Iya. Di bagasi barangnya kan. Betul. Nah pas sudah diturunin ke lokasi titik penurunannya, yang Bang Gepeng ini lihat emang rumah gede ya? Rumah gede gelap, diam gelap banget, emang gelap tapi kebetulan gelap. Lampu cuma nyala satu. Oh iya, lampunya cuma nyala satu, rumahnya gede dan gelap. Depannya ada pohon mangga di pojok ya, awalnya di pojok ya. Pojok kanan. Nah setelah itu bis nganter dikasih duit kan, biasa pembayaran kan, betul. Payment 20 ribuan 5 lembar, bertotal 100.000 rupiah. Nggak kembali dengan argonya 80, berarti kan harus masih ada 20 ya. Iya. Nah habis itu masnya ini ke pos satpam balik. Ditanya lagi pos satpamnya. Betul. Kayak udah jemputnya, ya. Ternyata kata satpamnya tadi jemput siapa gitu. Iya. Ini cerita sebenarnya udah cukup umum ya di kalangan para ojek online maupun driver. Yang bingung kok dia bisa order. Iya. Ternyata setan zaman sekarang melek teknologi. Iya, teknologi. Ternyata mereka melek. Gue kaget banget. Gue juga kaget. Makanya gue pesan sama kalian juga nih. Jadi manusia jangan gaptek lah. Benar. Kita harus melek teknologi karena setan aja udah bisa order gitu. Iya betul. Betul itu maksud gue. Dan yang saya
pertanyakan HP-nya dari mana ya dia? Itu dia. Apakah di alam sebelah sana ada iPhone sama Samsung mungkin. Apa ada alam Surya Jana? Alam. Oh siapa tahu? Ya nggak ada yang tahu. Siapa tahu ada trader juga. Iya, Kan saya bertanya, Anda bingung. Betul. Ya betul. Nah mungkin sesi ini apa ada tambahannya lagi mas lanjutannya? Cukup ya? Cukup. Nah, gue pesan aja sih nanti buat driver-driver di luar sana yang emang kerja sampai malam atau apapun kerjaannya gitu ya, nggak harus driver. Tetap semangat menjalani hidup, jangan kalian menyerah karena keadaan dan tetap ngebulin dapur. Intinya. Cari rezeki yang halal biar di dapur tetap ngebul. Jangan sampai jualan yang nggak halal. Iya betul. Ngebulnya ini ngebul masak ya, iya. Kebakaran. Bukan, jangan. Itu pemadam kebakaran. Iya. Jangan, beda lagi. Kalau pemadam kebakaran? Ya oke, berarti cukup di sini aja sesi horor kita kali ini. Tungguin aja di episode selanjutnya akan ada narasumber lagi yang akan datang. Iya. Oke. Oh iya, untuk kalian juga yang pengen nge-share pengalaman horor kalian atau pengalaman apapun, bisa kirim email ABK ada di deskripsi. Iya. Atau juga bisa DM IG kami di ABK Official atau mau WhatsApp saya juga nggak apa-apa. Udah segitu aja, cukup. Kami dari ABK, bye bye.